Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agustini. Perkuliahan kita siang ini ya dan juga nanti sore itu sama terkait dengan pembahasan penjelasan bentuk-bentuk wawancara atau pola wawancara. Nah, bentuk-bentuk wawancara atau wawancara ini dilihat berdasarkan pola penyajiannya dibagi dua, yaitu wawancara aktualitas, band interview atau audio tape insert berupa petikan, wawancara pendek sekitar 30 detik 3 menit, yaitu untuk mendukung sebuah sajian berita aktual. Contohnya misalnya laporan pagi di radio BBC atau terintegrasi dalam suatu kemasan berita seperti berita bersisipan. Wawancara sebagai program perbincangan atau populernya disebut dengan talk show, bersifat informatif sekaligus menghibur yang berdurasi sekitar 15-60 menit. Jadi talk show ini adalah program di televisi yang menghadirkan narasumber yang diundang oleh uh, televisi, yaitu dipandu oleh pembawa acara ya dalam membicarakan suatu topik yang lagi sedang hangat dibicarakan oleh publik. Nah, dari segi isi, bentuk wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu wawancara informasi atau wawancara sebagai berita. Dilakukan untuk memperoleh kejelasan data, faktual, atau peristiwa-peristiwa yang sebagaimana adanya. Nah, bentuknya dapat berupa hasil reportasi langsung dari lapangan atau wawancara melalui telepon dari studio. Yang kedua, wawancara opini, yaitu wawancara yang memusatkan perhatian pada gagasan, penilaian, dan kepercayaan narasumber atau sebuah persoalan. Jadi wawancara opini ini bentuk wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk mengetahui bagaimana pendapat atau persepsi dari narasumber terkait dengan suatu penilaian kepercayaannya pada suatu masalah atau persoalan yang lagi sedang hangat dibicarakan publik. Nah, yang ketiga, wawancara tokoh atau personality interview, di mana wawancara fokus ini adalah pada pertanyaan aspek pribadi narasumber sebagai figur publik. Nah, wawancara tokoh ini biasanya wawancara dengan selebritis ya, kemudian pengusaha yang memang aspek pribadi oleh pewawancara dari narasumber tadi itu diangkat ya, kemudian dikenalkan bahwa figur publik ini selain menjadi seorang misalnya bos, tetapi juga sukses misalnya di dalam suatu bisnis. Nah, dari segi teknis wawancara dibagi menjadi wawancara berdasarkan perjanjian dan kesepakatan bersama. Jadi wawancara yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan antara pewawancara dengan narasumber. Ditentukan lokasi wawancaranya, kemudian durasinya itu berdasarkan kesediaan dari narasumber. Kemudian wawancara konferensi pers, di mana reporter diundang panitia atau narasumber untuk menghadiri penjelasan sebuah acara atau kasus. Nah, wawancara konferensi pers ini biasanya suatu perusahaan, institusi, ataupun instansi itu mengundang jurnalis-jurnalis dari berbagai media massa untuk menghadiri konferensi pers ini terkait dengan suatu penjelasan di mana ada kasus misalnya dalam satu perusahaan tadi, sehingga dicarikan untuk kesepakatan bersama untuk mendapatkan suatu solusi. Wawancara di lokasi peristiwa, nah seperti misalnya ada tabrakan, truk terguling di jalan tol ataupun kebakaran. Nah, itu pewawancara melakukan wawancara langsung di lokasi suatu peristiwa kebakaran ataupun kecelakaan. Wawancara dari studio dengan menggunakan telepon dan sejenisnya. Biasanya pewawancara itu meminta jurnalis di luar studio untuk melaporkan bagaimana hasil fakta-fakta yang sudah ditemukannya di luar studio atau di lapangan.
Kemudian wawancara siaran langsung, reporter mengadakan wawancara untuk live disiarkan pada saat itu juga. Misalnya program-program yang memang menjadi program andalan yang tentunya sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Wawancara jalanan on the street dalam bentuk Fox interview, di mana wawancara spontan ini terjadi di berbagai lokasi ya untuk mengetahui sikap masyarakat ya terhadap suatu fakta atau persoalan. Jadi itu dilakukan wawancara spontan ya dengan narasumber, itu bisa ada pada saat itu lokasinya di jalanan. Dengan demikian suatu wawancara dapat bersifat ringan seperti obrolan bahkan menghibur. Ada juga semata berisi fakta, menganalisa suatu situasi tertentu, di mana wawancara yang sulit dan menantang hampir seperti juga interogasi. Nah, interogasi ini bisa diperlihatkan pada contoh, misalnya dalam suatu masyarakat tertentu itu menanyakan hal kepada orang yang nomor satu, misalnya Bapak Presiden. Saya dengar ada suatu persoalan di sebelah utara negeri ini. Bolehkah Bapak berkomentar tentang hal itu? Nah, mungkin dianggap cukup keras dan menantang karena belum pernah seorang pun berani menanyakan hal itu kepada sang presiden. Nah, ini dianggap bentuk wawancaranya itu seperti polisi yang menginterogasi. Jadi, Anda nanti sebagai seorang pewawancara, tentunya dalam melakukan wawancara itu harus memperhatikan tata krama dalam berwawancara. Oke, pertemuan kita, penjelasan dari bentuk wawancara ini selesai. Mangga kalau ada yang kurang jelas ataupun yang belum dipahami bisa ditanyakan, kita sharing, dan tentu bisa ditambahkan oleh mahasiswa yang lain sehingga penjelasan ini betul-betul Anda pahami dan Anda bisa melakukan wawancara sesuai dengan persiapan yang sudah Anda lakukan sebagai seorang jurnalis. Oke, silakan, mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.